Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Yesus, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, minggu kita saat ini minggu yang ke-17 setelah Trinitatis, terangkat kebenaran firman Tuhan dari kitab Kejadian pasal yang kedua ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-25. Demikian firman-Nya. Tuhan Allah berfirman, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia." Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanya lah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya, dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri dia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, "Inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu." Sampai situ firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, berbicara kebenaran firman Tuhan saat ini, saya teringat ketika zaman dari Bapak Insinyur Soekarno, di mana sangat menyedihkan kehidupan yang terjadi pada kaum Hawa. Kaum perempuan dimarginalkan, saudara-saudara. Ditindas, dinomor duakan. Kastanya berbeda dengan kasta lelaki. Perempuan hanyalah bagian penghibur dari laki-laki, pelampiasan dari birahi bejat dari laki-laki. Dengan ketidakbenaran tersebut, wanita dimarginalkan. Insinyur Soekarno pun berupaya bagaimana caranya agar martabat seorang perempuan itu naik. Dia pun membentuk suatu sekolah terhadap kaum wanita. Dan akhirnya Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, oleh sekolah tersebut di Yogyakarta, Karno kepingin agar kaum wanita bangkit dan menyadari siapa dirinya.
Karena wanita dan pria harus setara bagi Bapak Insinyur Soekarno. Pada saat itu ia memunculkan suatu buku, saudara-saudara, agar wanita belajar. Itu buku yang berjudul Sarina. Saudara, apa yang bisa kita lihat dari kebenaran firman ini? Firman ini juga berbicara tentang kesetaraan. Olehnya saya mengangkat tema setara di hadapan Tuhan. Saudara yang terkasih, dalam Kristus Yesus berbicara setara di sini, apakah itu mengatakan perempuan dan laki-laki itu sama? Atau tidak berbeda? Dan perlu kita ketahui juga, saudara-saudara, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata setara adalah sejajar, sebanding, sepadan, dan seimbang. Artinya tidak ada yang dinomorduakan, tetapi mempunyai hak yang sama. Demikianlah yang hendak diterangkan kebenaran firman Tuhan saat ini bagi kita, bahwa pria dan wanita adalah setara dalam pandangan Allah dan dalam pandangan gereja. Namun setara tidak berarti mereka sama, saudara-saudara. Tanggung jawab dan karunia pria dan wanita, mereka berada dalam sifatnya, namun tidak dalam kepentingan maupun pengaruhnya. Allah tidak memandang salah satu gender lebih baik atau lebih penting daripada yang lain. Pria dan wanita, saudara-saudara, memiliki karunia yang berbeda, kekuatan yang berbeda, dan cara pandang serta kecenderungan yang berbeda. Itulah salah satu alasan dasar mengapa kita saling membutuhkan. Dibutuhkan seorang pria dan seorang wanita untuk menciptakan sebuah keluarga, dan dibutuhkan seorang pria dan seorang wanita untuk melaksanakan pekerjaan Tuhan. Suami dan istri yang dengan saling bekerja sama, saling melengkapi, akan berbuahkan yang baik dan benar. Marilah kita berhati-hati agar kita tidak berupaya untuk mengotak-atik rencana dan tujuan Tuhan kita yang sangat luar biasa dalam kehidupan kita. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, kalau kita melihat realita kehidupan sampai saat ini, masih banyak yang menganggap wanita adalah warga kelas 2, yang utamanya bergerak di wilayah domestik. Bahkan dengan lebih kejam lagi, salah seorang profesor yang bernama Philip Ellis berkata, kebanyakan orang laki-laki memandang wanita sebagai suatu blasteran, seorang dewi, dan seorang tolol. Bak dewi yang harus dijaga dan dihormati, dan orang tolol yang tidak akan pernah dewasa. Wanita kerap kali masih ditindas kaum lelaki. Berbagai kekerasan fisik maupun psikologis harus diterima wanita dengan lapang dada, tanpa diizinkan untuk mengeluh. Padahal saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, sudah sepantasnya laki-laki dan wanita berjalan beriringan secara normal dan tidak saling menguasai. Karena Allah telah membuat manusia berpasang-pasangan. Laki-laki tak mungkin ada jika tidak ada wanita. Begitupun sebaliknya, wanita tak mungkin ada jika tidak ada laki-laki. Sampai saat ini ada juga gereja yang tidak memakai wanita sebagai seorang pemberita firman Tuhan atau pendeta. Artinya, kasta perempuan itu berbeda, saudara-saudara. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus,
Dalam firman Tuhan kita saat ini sangat jelas dikatakan dalam ayat 18, Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Sangat luar biasa saudara-saudara, perempuan itu seorang penolong, dan pekerjaan seorang laki-laki tidak akan sempurna kalau tidak ada wanita. Tugas yang diembankan Tuhan kepada pria bisa sempurna, bisa klop, itu harus dengan keberadaan adanya perempuan yang menolong. Artinya wanita itu berkat bagi pria dan sebaliknya. Pria berkat bagi wanita. Kalau sama-sama berkat, tentu pria dan wanita harus saling menghargai dan menghormati, saling membutuhkan, dan saling mempunyai kelebihan. Saudara yang terkasih, dalam Kristus Yesus, pernahkah kita renungkan mengapa Allah menciptakan perempuan dari tulang rusuk laki-laki? Sebagaimana yang dikatakan dalam ayat 21 dan ayat 22 ini. Mengapa tidak dari kepala, saudara-saudara? Mengapa tidak dari kaki? Karena Tuhan menciptakan perempuan bukan untuk mengatasi laki-laki, dan bukan untuk diinjak-injak. Tapi wanita atau perempuan diciptakan itu untuk jalan bersama di samping kaum pria, untuk dirangkul dan merangkul, sehingga pria dan wanita bisa berdiri dengan kokoh. Perlu kita pahami saudara-saudara, perempuan itu bukan hanya sekedar pelengkap bagi laki-laki. Sebagaimana yang dipahami perpolitikan di Indonesia, kuota wanita diberikan 30%. Kalau tidak ada yang 30%, saudara-saudara, kepartaiannya tidak bisa masuk dalam ajang perpolitikan. Bila nats ini berbicara hubungan suami istri, hendaklah kita saudara-saudara melaksanakan firman yang tertulis dalam Efesus 5 ayat 22 sampai ayat 25. Demikian firman-Nya. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu, sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan mandikannya dengan air dan firman. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, sebagai orang percaya kita harus memperlakukan semua orang sebagai orang yang sederajat di hadapan Tuhan. Semua orang sudah berdosa di mata Tuhan, dan semua orang sudah diberi kesempatan yang sama untuk diselamatkan. Karena itu dalam hubungan horizontal kita harus memperlakukan setiap orang, laki-laki maupun wanita, sebagai manusia yang mungkin sangat berbeda dalam penampilan, tetapi mempunyai kedudukan atau derajat yang sama. Pria dan wanita diciptakan dengan bentuk dan fungsi yang berbeda, tetapi semuanya diciptakan seturut gambar dan rupa Allah. Yang disebutkan manusia itu adalah imago Dei. Biarlah melalui firman ini saudara-saudara, kita sebagai anak-anak Tuhan
yang mengatakan diri percaya kepada Kristus Yesus mampu saling menghargai dan menghormati sebagai wujud nyata kita menghormati Tuhan. Kita harus saling menghargai antara yang satu dengan yang lain, karena memang manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup tanpa orang lain. Sehingga melalui dengan keberadaan kita yang mau saling menghormati antara satu dengan yang lain, ingatlah nama Tuhan di sana akan dipermuliakan. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa di surga untuk kebenaran dari firman-Mu yang telah berkumandang melalui media YouTube ini, yang mengajak kami Tuhan untuk mengenali siapa diri kami sebagaimana ciptaan kami setara Tuhan, pria dan wanita di hadapan Tuhan, sama-sama ciptaan Tuhan. Engkau meteraikan kebenaran firman-Mu Tuhan, melekat dalam kehidupan kami, sehingga kami semakin bisa menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Dalam nama Kristus Yesus hamba berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam buat kita semua.